Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Selamat datang di pertemuan terakhir dari mata kuliah Bisnis Maksi UGM. Sebelumnya saya ingin memberikan penjelasan sedikit bahwa untuk di silabus materi mengenai bisnis Maksi itu sampai di chapter 16. Hanya saja setelah saya cek di buku edisi terbaru yaitu edisi 9, ternyata chapter 16 ini dihilangkan. Yang disebabkan karena banyak sekali masukan yang menyatakan bahwa materi-materi di chapter 16 ini lebih banyak ke arahnya ke tutorial daripada pembelajaran. Nah, karena itu, maka, akhir dari, semester ini, ya, akan saya akhiri di chapter 15, saya tidak akan membahas mengenai chapter 16. Materi kali ini akan membahas mengenai, permasalahan hukum, terus, tentu saja yang erat dengan kaitannya dengan permasalahan hukum, yaitu masalah etika pada ya sebuah bisnis dan e-commerce. Selain itu juga kita akan membahas mengenai, kebijakan-kebijakan aturan publik yang berlaku di satu negara tertentu, misalnya nanti akan saya ambil contoh yang ada di Indonesia, serta, bagaimana lingkungan sosial itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan e-commerce ini sendiri. Nah, ini sebenarnya merupakan, tantangan baik bagi organisasi, bagi, pelanggan e-commerce maupun bagi pemerintahan yang harus mengatur mengenai e-commerce itu sendiri. Jadi nanti kita akan membahas berbagai macam isu yang berkaitan dengan hal-hal ini. Yang pertama kita akan mulai dengan kasus diskusi gitu ya. Jadi ini nanti akan didiskusikan di forum diskusi, saya akan buatkan postingannya untuk jadi tugas kalian untuk melakukan diskusi mengenai kasus ini. Nah, kasus yang akan saya angkat di sini adalah mengenai situs berita abal-abal. Nah, ini ada beberapa fakta yang saya dapatkan, yang pertama, sampai awal tahun 2020, bulan Februari, itu tercatat ada lebih dari 43.000 situs berita abal-abal di Indonesia. Dan ini, mencakup sekitar 90% dari situs berita jurnalistik yang ada di Indonesia, ya, sehingga banyak sekali. Terus kemudian yang terjadi pada situs berita abal-abal ini rata-rata, mereka menuliskan berita tidak menggunakan kaedah profesional jurnalistik yang baik dan benar, sesuai dengan standar yang ada, ya. Terus, kemudian juga, kelebihannya lagi, atau istilahnya kelemahan ya, buruknya itu adalah bahwa isi dari beritanya itu hanya isi hoax, gitu ya. Terus kemudian juga, fitnah, berita palsu, termasuk juga berita-berita editan, baik yang diedit judulnya atau yang diedit isinya gitu ya. Terus kemudian dipakai untuk, kepentingan politik ya, dan juga, yang berkaitan dengan indoktrinasi serta penyebaran teror, ya. Nah, terus kemudian, yang pastinya situs-situs berita ini melakukan berbagai macam hal agar traffic di dalam, situsnya itu meningkat. Nah, ketika traffic-nya meningkat, dia, bisa mendapatkan penghasilan. Penghasilannya itu salah satunya adalah dari iklan. Nah, sehingga, yang dilakukan adalah karena dia, membuat situsnya ini untuk bisa diakses secara gratis, maka pendapatan utamanya adalah berasal dari iklan ini. Sehingga dia menggunakan strategi, pengiklanan yang sangat agresif. Jadi buka langsung muncul iklan, iklannya tidak hanya satu, ada banyak, dan kadang iklan-iklannya itu mungkin tidak sesuai untuk dilihat oleh, kalangan-kalangan tertentu gitu ya. Tapi yang penting isinya adalah iklan yang banyak ya, dengan, memancing orang untuk masuk ke situs berita abal-abal ini tadi. Nah, ini ada pertanyaan diskusi, silakan kalian jawab di forum diskusi, nanti, saya akan melihat bagaimana kalian mencoba menjawab dan silakan kalau misalnya sudah ada yang menjawab dan ada yang mau menanggapi jawaban dari temannya, itu juga silakan langsung di, reply, jawaban dari temannya tadi. Atau ada pendapat yang lain juga bisa, me-reply langsung ke, posting yang saya buat, gitu ya. Sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai tentang etika dan hukum. Nah, ini ada beberapa panduan dasar yang berkaitan dengan, etika dan hukum. Yang pertama kalau kita bicara mengenai etika, ya mestinya sudah dipelajari juga di banyak mata kuliah, misalnya etika bisnis gitu ya, dan lain-lain. Yang namanya etika itu adalah kumpulan prinsip moral dan aturan yang ada dalam masyarakat.
yang biasanya bisa dipakai atau dipakai masyarakat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Sehingga, yang namanya etika itu antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain itu bisa berbeda-beda, ya. Sedangkan, hukum, ya, itu sendiri tidak sama dengan etika, ya. Di dalam hukum itu bisa, terkandung di dalamnya aturan yang berkaitan dengan satu etika, ya. Tapi hukum dibandingkan dengan etika itu sifatnya lebih luas. Sehingga misalnya tadi, kita melihat kalau di Indonesia itu ada beragam suku yang menciptakan beragam masyarakat yang berbeda, mereka mungkin memiliki etika yang sedikit berbeda, ya, antar masyarakat yang ada di masing-masing suku tadi, ya. Tapi kalau kita bicara hukum, hukum yang ada di negara itu mencakup semuanya. Jadi tidak, melihat itu benar salah berdasarkan etika atau pandangan masyarakat gitu ya, tapi, benar dan salahnya itu ada dasarnya berdasarkan hukum, ya. Bedanya di situ antara hukum dan etika, ya. Di sini saya contohkan, penerapan hak pribadi gitu ya. Jadi kalau kita bicara mengenai hak pribadi, hak kita untuk misalnya, tidak diganggu gitu privasi kita gitu ya, kalau kita lagi ngapain gitu ya, ada yang diatur dalam undang-undang, tapi ada juga yang tidak diatur di dalam undang-undang itu sendiri, ya. Oleh karena itu, misalnya hak-hak, pribadi kita tertentu yang sifatnya sangat privasi gitu ya, misalnya saya ingin melakukan hal, yang pribadi, di komputer saya gitu ya, saya tidak ingin, bisa diakses oleh orang lain. Nah, ini dilindungi oleh undang-undang misalnya. Tapi ketika orang lain itu melihat, isi dari komputer saya ketika saya bekerja, ini tidak diatur di undang-undang. Untuk mengaksesnya, itu diatur oleh undang-undang bahwa tidak sembarang orang boleh mengakses satu perangkat elektronik orang lain gitu ya. Jadi ada, perlindungan hukum. Tapi kalau, orang hanya melihat dari belakang gitu ya, melihat yang saya sedang ngapain, itu tidak terlindungi oleh undang-undang. Ya, sehingga memang tidak sama antara hukum dan etika. Terus kemudian di dalam organisasi atau kehidupan berorganisasi dan kehidupan berbisnis kita mengenal juga yang namanya etika bisnis. Di mana etika ini, adalah etika tadi ya yang diakui dan diterapkan di dunia bisnis gitu ya. Di sini ada beberapa contoh misalnya ya, eee, adanya penyalahgunaan sumber daya internet yang dilakukan oleh karyawan. Jadi, internet itu dipakai untuk main game online, terus menonton video, videonya itu yang mengarahnya ke hal-hal yang mungkin tidak legal misalnya gitu ya, atau dipandang oleh masyarakat umum ini tidak beretika gitu, misalnya seperti itu, ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan bisa mengendalikan hal ini? Nah, salah satunya adalah misalnya adalah dengan melakukan pengawasan. Dengan menggunakan spyware gitu ya, atau menggunakan, alat-alat pengawasan yang lain di mana kegiatan transaksional atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh karyawan di dalam perusahaan gitu ya, itu semuanya dimonitor, ya. Sehingga, perusahaan bisa memastikan bahwa yang namanya internet atau sumber daya, internet di dalam perusahaan itu tidak di-abuse ya, atau disalahgunakan oleh karyawannya, ya. Nah, hanya saja pertanyaannya kemudian muncul, kalau demikian, apakah itu etis ketika perusahaan itu mengawasi, apa namanya, kegiatan karyawannya di jaringan internet misalnya, ya. Nah, ini jadi pertanyaan, ya, dan ini jadi perdebatan gitu ya. Jadi, kalian bisa mengungkapkan pendapatnya masing-masing kalau, berkaitan dengan ini, ya. Berikutnya kita akan mendiskusikan beberapa, kategori mengenai tantangan etika dan hukum, ya. Di sini saya sebut sebagai isu-isu, etika dan hukum yang bisa terjadi di e-bisnis, dan atau e-commerce gitu ya. Nah, yang pertama karena kita yang namanya e-commerce itu pasti akan berhubungan dengan berbagai produk jasa, ya, yang, ada yang, fisik maupun digital. Maka yang pertama adalah berkaitan dengan haki atau hak, atas kekayaan intelektual, ya. Dengan adanya, dunia maya atau internet gitu ya, maka yang namanya informasi termasuk, di dalamnya adalah produk atau jasa dalam bentuk digital terutama atau fisik pun, itu misalnya saya punya satu desain produk fisik, desain logo, atau mungkin desain produk dulu ya, desain produk fisik itu bisa dengan mudah, terpublikasikan lewat internet dan bisa dicontoh, kemudian dibuat KW-nya misalnya gampangnya gitu. Nah, desain produk fisik ataupun yang digital itu,
memiliki yang namanya hak atas kekayaan intelektual. Dan ini menjadi salah satu isu yang menjadi tantangan bagi perusahaan, bagi pelanggan, supplier, bahkan sampai ke pemerintahan. Ya, bagaimana ancamannya apa saja dan cara melindunginya bagaimana. Terus kemudian yang kedua itu berkaitan dengan tadi yang saya contohkan hak pribadi atau privasi. Ya. Seperti yang pernah kita diskusikan baik di mata kuliah STI maupun di bisnis ini, bahwasanya ketika kita sudah menggunakan sistem informasi yang terhubung melalui jaringan ke jaringan luar, ke internet misalnya, contohnya adalah e-commerce ini tadi, maka otomatis hak-hak pribadi kita, baik itu sebagai pelanggan atau terutama yang bertransaksi, yaitu pelanggan itu sendiri, itu otomatis akan terbuka melalui jaringan ini tadi. Ya, misalnya saya registrasi di satu situs e-commerce, maka otomatis data saya itu akan tersimpan di e-commerce itu. Mulai data-data personal sampai ke data-data pembayaran atau finansial. Dan ini itu bisa karena ada ditransmisikan melalui jaringan internet, ya otomatis bisa dengan mudah dicuri oleh orang yang bisa melakukan itu. Ya, nah, tantangannya bagi perusahaan bagaimana perusahaan bisa memastikan bahwa hak-hak pribadi kita atau privasi kita itu, data-data pribadi itu terjaga dengan baik pada saat melakukan transaksi. Terus kemudian isu yang berikutnya adalah, nah ini muncul karena ada eskalasi dari kebebasan pendapat itu sendiri melalui sosial media, ya. Nah, ini yang menjadi satu masalah atau isu penting juga berkaitan dengan misalnya kalau kita bicara mengenai satu situs e-commerce, terus kemudian ada pelanggan yang tidak puas atau apa namanya istilahnya kurang suka dengan situs itu, mungkin dia akan mengungkapkan. Nah, cara mengungkapkannya ini itu kadang saya menggunakan atau pelanggan akan menggunakan sosial media dan pelanggan mungkin tidak menjaga atau tidak melihat dalam hal bagaimana dia melakukan berpendapat, ada etikanya seperti apa dan sebagainya, sehingga kebebasan pendapatnya itu sedikit kebablasan. Nah, ini jadi satu permasalahan yang cukup serius juga. Terus kemudian isu yang lainnya adalah berkaitan dengan kecurangan. Jadi adakah perlindungan terhadap kecurangan sehingga misalnya ada apa namanya penipuan ya pada saat melakukan transaksi barangnya A tapi dikirimnya B gitu ya, atau aktivitas pembayarannya juga ada unsur fraud atau penipuan dan lain-lain. Terus yang lainnya ada beberapa isu yang lain yang misalnya konten palsu. Ya, jadi tadi berkaitan dengan misalnya situs abal-abal juga memberikan konten-konten yang palsu. Konten palsu ini bisa dalam bentuk informasi palsu, produk maupun jasa. Ya. Dan yang terakhir mengenai aksesibilitas. Jadi ini berkaitan dengan kebijakan politik dari suatu negara dan lingkungan yang dimiliki oleh di lingkungan dia sendiri gitu ya. Sehingga apakah dia punya hak untuk mengakses satu situs tertentu atau tidak oleh kebijakan publik tertentu misalnya. Ya. Di sini kita akan membahas agak sedikit detail mengenai haki. Ya. Yang pertama, kalau kita bicara mengenai haki, itu bagaimana perlindungan mengenai haki yang ada di Indonesia. Yang pasti kita punya yang namanya Undang-Undang Haki. Gitu ya. Jadi kita punya Undang-Undang Hak atas Kekayaan Intelektual, di mana Undang-Undang Haki ini sudah secara tegas itu menyatakan bahwa yang namanya kekayaan intelektual dalam bentuk apapun, jadi ada beberapa kekayaan intelektual termasuk dalam bentuk tulisan, gambar, video, bahkan ide, desain, dan lain-lain sebagainya, itu bisa didaftarkan ke dalam haki ya atau hak didaftarkan ke dalam hak cipta. Sehingga di sini berikutnya adalah antara perlindungan dan ancaman yang bisa terjadi, yaitu pertama bagaimana melindungi hak cipta itu sendiri. Jadi kalau kita mendaftarkan ke uh, Kemendak kalau tidak salah yang berkaitan dengan Kemenkumham ya, kita mendaftarkan ke Kemenkumham mengenai hak cipta yang kita miliki tentang satu hal tertentu misalnya, itu mestinya akan terlindungi dengan adanya undang-undang HAKI ini. Akan tetapi kita tahu sendiri bahwa karena adanya dunia maya ke internet, itu yang namanya pembajakan itu sangat marak, mulai dari
membagi file atau file sharing gitu ya, atau terus kemudian, situs-situs yang isinya, bisa kita pakai untuk melihat apa, membaca, musik, membaca, film dan lain-lain gitu ya. Nah ini, jadi satu, permasalahan. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan baik oleh, perusahaan maupun pemerintah gitu ya, termasuk pelanggan. Jadi kalau pelanggan dia harus paling tidak harus sadar diri bahwa ini adalah ada hak ciptanya ya, sehingga untuk bisa mengakses, hak cipta itu dia harus merelakan, sumber daya yang dia miliki, misalnya membayar. Jadi kalau saya mau nonton video ya mestinya bayar gitu ya. Tidak berarti bahwa download itu bayar internet itu adalah membayar hak ciptanya, itu tidak gitu ya. Tapi di sini adalah ketika saya mau menonton satu film atau satu video, itu saya sudah melakukan pembayaran atas hak ciptanya itu tadi, ya. Itu kesadaran diri dari konsumen. Kalau konsumennya nggak sadar, ya pemerintahannya dengan menggunakan penegakan, peraturan atau perundang-undangan HAKI itu sendiri. Kalau tidak ya dari bisnisnya, dia harus memastikan bahwa, konten-konten yang dia miliki itu sudah terlindungi, hak ciptanya, sehingga ada yang namanya DRM atau Digital Rights Management, ada trademark, semuanya pastikan sudah didaftarkan ke hak ciptanya ke, Kemenkumham misalnya seperti itu. Nah, dari, bisnis sendiri selain, dia bisa melakukan tindakan tadi, dia juga bisa mulai merubah yang namanya proses bisnis untuk memastikan bahwa, resiko terjadinya pembajakan itu menjadi berkurang. Misalnya contohnya adalah proses bisnisnya itu dirubah dengan, proses bisnis yang berbasis konten. Jadi, pelanggan tuh bisa berlangganan kontennya. Jadi dia membayar biaya langganan, terus kemudian ketika dia membayar biaya langganan itu tiap kali dia bisa sepuasnya menonton atau mendengarkan musik ya, atau mengakses, desain atau mengakses, konten-konten yang lain. Jadi basis langganan ini akan membuat, pelanggan itu mau tetap membayar untuk menikmati konten ya, di satu sisi, pemilik hak cipta kontennya juga akan mendapatkan uang, ya, dan, bisnisnya juga tetap berjalan, dijalankan oleh, eee, proses bisnis yang berbasis konten ini tadi, ya. Jadi ini merupakan, perubahan proses bisnis yang ada saat ini, di mana, pelanggan itu tetap mau membayar gitu ya, untuk, mengakses atau menikmati konten-konten digital. Permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan hak privasi ya, dan kebebasan berpendapat. Nah, di sini kita lihat dulu, perlindungan yang diberikan terhadap kedua hal ini tadi. Yang pertama kaitannya dengan hak privasi. Di dalam Undang-Undang Dasar, 1945 jelas sudah tercantum bahwa hak pribadi kita itu dilindungi. Terus kemudian di UU ITE, pasal 30 ayat 1 juga dinyatakan bahwa hak pribadi kita, privasi kita itu dilindungi, misalnya, contohnya kalau di pasal ini itu berkaitan dengan tadi, contohnya kalau ada orang mengakses sisi informasi atau orang membuka handphone, orang lain membuka handphone kita gitu ya. Akan tetapi di sini juga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, misalnya meskipun terlindungi gitu ya, meskipun terlindungi tapi ada beberapa hukum spesialis gitu ya, hukum yang lebih spesial misalnya kalau kita kaitkan dengan undang-undang perkawinan, terus kemudian dengan, undang-undang KUHP maupun yang pidana maupun yang perdata. Itu misalnya ketika, dalam kehidupan berkeluarga ada suami dan istri gitu ya. Nah kalau, di undang-undang perkawinan itu sudah jelas, ketika sudah jadi suami istri, semua harta itu dianggap harta bersama kecuali sebelumnya sudah ada perjanjian pranikah pemisahan harta gitu ya. Sehingga otomatis kalau suami mau mengakses HP-nya istri sembarangan atau istri mau mengakses HP-nya sembarangan, itu tidak dilindungi undang-undang. Nah, seperti itu. Nah, ini ada beberapa hal yang dikhususkan. Tapi secara umum, itu tidak boleh kalau itu dilakukan oleh orang lain dan itu dilindungi oleh, undang-undang, ya. Dan, menurut, Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan privasi itu sendiri adalah urusan pribadi. Jadi, hak-hak privasi itu yang dianggap sebagai urusan pribadinya dia. Jadi segala macam yang diinterpretasikan, hak pribadi maka itu dilindungi oleh undang-undang. Terus kemudian yang kedua itu berkaitan dengan perlindungan kebebasan, berpendapat. Sama,
UUD 945 itu melindungi kita untuk berpendapat di publik gitu ya. Terus kemudian Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga sama melindungi kita. Tapi ada batasan ya, di UUD 45 juga ada batasan bahwa harus mengikuti kaidah dan norma-norma tertentu. Jadi misalnya salah satunya adalah etika, terus melihat ke hak orang lain ya. Sehingga diatur juga di UU ITE 27 pasal 3 misalnya itu berkaitan dengan pencemaran nama baik orang lain misalnya. Sehingga ketika kita bebas berpendapat tapi kita sambil menjelek-jelekan orang, produk atau perusahaan. Nah, ini kemudian ada perlindungannya dari UU ITE ini tadi. Jadi ketika kita bebas berpendapat tidak berarti kita bisa sembarangan untuk berpendapat dengan tujuan untuk menjelekkan nama baik orang lain atau perusahaan. Nah, seperti itu. Ya. Terus kemudian beberapa ancaman yang terjadi meskipun tadi sudah dilindungi, tapi ancaman ini tereskalasi misalnya untuk kaitannya dengan privasi dan kebebasan berpendapat itu dengan adanya penggunaan sosial media. Penggunaan sosial media ini seperti penggunaan internet yang istilahnya berlebihan. Internet aja sudah membuat data pribadi kita terbuka, apalagi ketika kita menggunakan sosial media. Kita dengan sengaja dan dengan sadar itu membuka data-data pribadi kita ke publik atau ke teman misalnya. Kalau di setnya hanya teman atau bisa juga di set ke publik. Sehingga di sini menjadi satu masalah yang terekskalasi, ya, jadi bertambah permasalahannya dan akan semakin sulit untuk melakukan pengaturan bagaimana melindungi hak privasi yang ada dimiliki oleh pengguna sosial media, termasuk berkaitan dengan kebebasan berpendapat. Itu juga dengan adanya sosial media, maka kita bisa istilahnya karena merasa ini sosial media terus isinya hanya teman gitu ya, meskipun kita tidak tahu nanti bagaimana. Terus kita bisa seenaknya sendiri ngomong di status misalnya seperti itu. Nah, ini yang jadi permasalahan, apakah itu bebas atau bebasnya itu ada aturan tertentu gitu ya. Nah, kalau tidak, maka kebebasan itu bisa kebablasan dan muncul ancaman yang berikutnya yaitu polusi informasi. Jadi kita bisa mengungkapkan apapun di sosial media yang kemudian nanti viral, sehingga itu menyebabkan orang tuh mau nggak mau harus membaca informasi itu, yang nggak penting gitu ya. Jadi isinya ini adalah polusi informasi. Selain itu yang namanya polusi informasi juga, ketika kita menerima satu informasi langsung kita viralkan, kita share tanpa membaca informasinya itu sendiri. Jadi kita ikut serta dalam membuang yang namanya polusi informasi, tanpa tahu isinya itu sebenarnya seperti apa, sudah terkonfirmasi atau belum gitu ya. Misalnya seperti itu. Juga terjadi ketika misalnya kita, sebelum memviralkan kita kasih caption, ya caption-nya ini sangat sangat menarik dan membuat orang sangat ingin, memviralkannya lagi gitu misalnya. Nah, ini semakin memunculkan yang namanya polusi informasi. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan selain tadi ada perlindungan dari, pemerintahan, ada perlindungan secara legal. Dari sisi organisasional itu juga ada, 2 tindakan di sini contohnya yang pertama adalah adanya opt-in dan opt-out. Jadi itu adalah pilihan bagi para pengguna. Kalau, opt-in itu, dia memang ketika dia sudah pilih untuk registrasi di situs e-commerce tertentu maka otomatis data pribadinya bisa dipakai, ya. Kalau opt out itu, artinya dia bisa pilih untuk tidak registrasi, ya artinya dia, bisa bertransaksi tanpa perlu registrasi di situs tersebut misalnya seperti itu. Ya ini ada pilihan, ada opt in atau opt out. Artinya data pribadi kita bisa dipakai atau data kita pilih untuk tidak, memperbolehkan situsnya untuk, tidak memakai data pribadi kita. Tapi tentu saja ada kelemahan kalau kita pilih untuk tidak memakai data pribadi kita. Artinya apa? Fitur-fitur yang ada dalam situs e-commerce-nya atau sosial media atau apapun situsnya itu, menjadi, terbatas. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kayak misalnya saya buka browser terus kemudian ditanya, "Please accept cookies," saya pilih tidak, karena saya tidak ingin data pribadi saya disimpan di cookies untuk website tadi. Nah, di satu sisi saya tetap masih bisa, berselancar, tapi di sisi lain banyak fitur yang tidak bisa saya gunakan. Terus kemudian yang, terakhir, yang bisa dilakukan oleh organisasi adalah melakukan atau membuat satu pernyataan privasi, disclaimer, privacy disclaimer seperti itu.
Nah, ini, menjelaskan apa saja hak-hak dan kewajiban dari pelanggan yang registrasi ke situs e-commerce atau website, untuk berkaitan dengan hak privasi. Cuma saja sayangnya adalah bahwa pernyataan privasi ini sangat panjang dengan jumlah kata yang misalnya di Facebook itu ada jumlah katanya mendekati 6.000 kata gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang mau membacanya? Ya. Nah, yang terakhir berkaitan dengan permasalahan etika, ya masalah etika yang lain gitu ya. Nah, ini ada beberapa contoh, kalian bisa membaca di buku secara lebih detail, tapi di sini saya berikan, ada beberapa contoh. Yang pertama adalah mengenai perundungan daring atau cyberbullying gitu ya. Cyberbullying, saat ini bisa kita temui melalui, sosial media gitu ya, terus kemudian bisa juga melalui, apa namanya, situs-situs e-commerce berkaitan dengan merchant atau produk tertentu gitu ya, itu bisa dibully gitu ya. Terus kemudian selain, perundungan daring ada juga yang namanya internet trolls gitu. Jadi itu adalah, orang-orang atau, ya orang-orang tertentu dengan tipe kepribadian tertentu yang memang sukanya itu, komen, gampangnya gitu ya. Jadi salah ketik, salah, ejaan di komen, ya. Terus kemudian, misalnya contohnya misalnya kalian punya satu grup, terus kemudian, grupnya itu sebenarnya grup, SMP atau SMA atau SD, grup reuni gitu ya, teman-teman lama gitu. Terus ada satu orang tuh yang isinya tuh nge-troll berita-berita politik, berita-berita, yang berkaitan dengan isu agama gitu ya, khotbah-khotbah gitu, atau, ada orang tertentu yang isinya cuma jualan doang gitu ya. Nah, ini sebenarnya merupakan, sosial media trolls gitu ya. Jadi dia tuh, sebenarnya mengganggu tapi, butuh nggak butuh ya butuh gitu ya, ada orangnya di situ ya. Nah, bagaimana caranya mengendalikan ini? Ya kalau dari sisi perusahaan itu ya, eee, kalau misalnya terjadi perundungan, misal ini tergantung ya yang melakukan perundungan siapa, kalau siswa, mahasiswa ya misalnya kampusnya, sekolahnya itu bisa melakukan pengawasan, eee, kalau tidak ya berarti orang tuanya itu bisa ikut melakukan pengawasan, di sosial media anak-anaknya gitu ya. Terus kemudian juga, terhadap trolls juga selain, pengawasan, itu juga bisa kita lakukan yang namanya pemblokiran. Jadi, istilahnya banning, pemblokir itu bisa blokir username, blokir IP address-nya, jadi bahkan komputer yang dipakai untuk mengakses itu bisa diblokir supaya tidak, kebanyakan, apa namanya, komentar yang aneh-aneh pokoknya gitu ya, atau melakukan, perundungan terhadap, temannya sendiri. Nah, masalah yang berikutnya adalah, tadi sudah kita sebutkan di awal mengenai konten palsu, bisa dalam bentuk produk palsu, produk KW misalnya, jasa-jasa palsu yang dilakukan oleh orang yang tidak profesional, ngakunya profesional tapi ternyata tidak profesional, tidak punya kompeten gitu ya. Dan yang terakhir adalah, berita berita palsu, tadi sudah kita bahas jadi salah satu kasus di awal. Nah, kalau kita bicara mengenai berita palsu, ini adalah salah satu, konten palsu yang sangat sulit pengendaliannya, ya. Sedangkan kalau untuk produk dan jasa kita bisa menggunakan sistem escrow di mana ketika seorang pelanggan menerima produk atau menerima pemberian jasa dan merasa puas atau merasa sudah sesuai gitu ya dengan deskripsi yang sebelumnya diberikan, dia akan memberikan, konfirmasi sehingga nanti, baru terjadilah transaksi pertukaran uang ya, dan pertukaran barang yang sesungguhnya. Dan ini akan melindungi, hak-hak, dari, pelanggan maupun dari, penjual atau pemberi jasa tersebut, ya. Tapi kalau, berita palsu itu sulit, karena bahkan orang yang intelektual sendiri, yang udah gelarnya S3, itu bisa kemakan berita palsu, ya, terutama kalau kaitannya dengan masalah politik misalnya, contohnya seperti itu. Ya, kita tahu banyak politikus yang tiba-tiba jadi, entah semakin pintar atau semakin bodoh karena mau percaya dengan berita-berita palsu, ya. Terus kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan kebijakan publik, ya. Kalau kita bicara mengenai kebijakan publik, misalnya saya ingin mengakses satu situs e-commerce, tapi ternyata itu tidak diperbolehkan. Siapa yang tidak memperbolehkan? Ya negara saya, ya, atau, kalau kita bicara gampangnya aja ya,
saya tuh, ya istri saya tuh lagi pengen nonton, drakor judulnya Kings apa gitu ya, itu adanya cuma di Netflix. Saya punyanya IndiHome, saya nggak bisa ngaksesnya. Nah, ini artinya apa? Hak saya untuk mengakses itu terbatasi oleh satu perusahaan, satu organisasi tertentu, contohnya seperti itu, dengan alasan apapun gitu ya, tapi intinya terbatasi. Kalau, alasannya adalah negara, lah kok, layanan yang lain tetap masih bisa mengakses. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah ini, salah satu contoh itu ya. Terus, ini juga kaitan dengan netralitas internet, pemisahan digital. Jadi intinya, kita itu, harusnya dianggap diperlakukan yang sama gitu ya, termasuk penyensoran gitu ya. Jadi ada, ya kalau yang ini biasanya tergantung, satu negara dan negara yang lain berbeda-beda karena aturan dan hukum yang berlaku itu berbeda-beda. Ada hal yang bisa disensor, ada yang tidak. Ada yang penyensorannya kebablasan gitu ya, ada yang, kurang sensornya misalnya seperti itu. Ya ini juga jadi satu permasalahan. Dan yang terakhir kemarin, sempat, booming itu adalah ketika e-commerce mau dipajaki ya, pertanyaannya adalah selama ini, bayar pajak atau tidak kalau ada transaksi kan seperti itu. Ya artinya, transaksi melalui e-commerce itu kan sebenarnya sama yaitu transaksi perdagangan. Yang namanya transaksi perdagangan pasti akan kena pajak karena itu timbul transaksi tadi. Nah, cuma di sini yang jadi masalah adalah, ternyata banyak, yang tidak terdeteksi sehingga ini kemudian jadi masalah, ya. Nah, sekarang bagaimana, pemerintahan bisa mengedepankan aturan perpajakan untuk transaksi yang terjadi di e-commerce itu yang diharapkan nanti seperti apa, gitu ya. Nah, setelah kita selesai membahas mengenai permasalahan etika dan, juga kebijakan publik gitu ya, itu, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan masa depan e-commerce ini nanti, gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sedikit bahwa, pelanggan itu akan lebih banyak melakukan transaksi dan mengakses, situs-situs e-commerce ini melalui perangkat pribadinya masing-masing dan perangkat pribadinya itu adalah perangkat yang sifatnya bergerak atau mobile. Sehingga kalau kita lihat ke masa depannya itu ya arahnya, pastinya nanti akan ke, mobile commerce kebanyakan. Nah, kalau kita bicara mobile commerce, itu di situ banyak sekali aplikasi yang bisa diakses. Mulai dari, aplikasi yang sifatnya super app, di mana kita bisa melakukan apa saja di situ, mau beli pulsa bisa, bayar tagihan listrik bisa, melakukan transaksi atau mengakses e-marketplace juga bisa, misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa melakukannya lewat, mobile commerce tadi. Terus yang kedua itu adalah bahwa kita, tahu bahwa kalau kita, menggunakan perangkat mobile, satu hal yang bisa kita akses dan paling sering kita akses adalah sosial media. Sehingga, arahnya juga nanti akan ke sosial, commerce atau sosial media commerce. Jadi, saat ini terutama, di masa sekarang ini ketika kita mengalami pandemi, corona ini, tren yang dulunya diharapkan muncul yaitu work from home atau telecommuting, sekarang terpaksa gitu ya, jadi tren gitu ya, terpaksa jadi tren. Sehingga ini menyebabkan, kita, terpaksa juga melakukan transaksi itu kebanyakan melalui situs e-commerce, baik melalui, tadi mobile commerce maupun, melalui situs-situs e-commerce yang, pada umumnya bisa diakses lewat perangkat laptop atau komputer ya, tapi, saya yakin, saat ini banyak yang mengaksesnya lewat perangkat mobile, sehingga arahnya ke mobile commerce dan saya sendiri ini, istri dan anak itu sudah beberapa kali transaksi itu lewat sosial media, ya sehingga sosial media commerce untuk beli macam-macam karena nggak bisa kemana mana mereka ngepo dan nyari barangnya itu lewat sosial media, kok saya pilih lewat, e-marketplace atau super app misalnya seperti itu. Jadi, tergantung dari, karakter, orang juga ya. Tapi yang suka lewat sosial media pasti akan lebih transaksinya lewat sosial media. Kalau saya lebih suka, di marketplace karena saya bisa menggunakan, jasa escrow tadi untuk memastikan keamanan saya juga, ketika saya membayar, dibandingkan kalau media sosial kan lebih ke kepercayaan dan keyakinan, misalnya seperti itu, ya. Jadi, kalau kita melihat, apa yang akan terjadi, kita bisa, karena sekarang ini kita sudah mengalami ya, jadi kita bisa merasakan bahwa nantinya ke depannya pasti akan banyak seperti ini, ya. Karena,
kedepannya pula kemungkinan bisa kita akan diminta untuk lebih banyak melakukan social distancing, meskipun nanti virus, corona ini mereda atau bahkan, mulai menghilang itu, yang namanya social distancing, physical distancing, sehingga banyak sekali, kegiatan yang bisa kita lakukan secara virtual, termasuk transaksi tadi kita bisa melakukan secara virtual menggunakan mobile commerce, e-commerce, dan lain sebagainya. Oke. Nah, demikianlah isu-isu yang bisa kita bahas mengenai tantangan, etika dan kebijakan publik serta sosial berkaitan dengan e-commerce, serta kira-kira apa yang akan terjadi di masa yang akan datang dengan e-commerce. Masihkah ada? Yang pasti kita mengalami, kayaknya bakalan tambah populer gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, kita mungkin akan ketemu lagi insya Allah, ya kalau enggak ya nggak apa-apa. Selamat, jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.